Surat yang ke-59 halaman 548. Ayat yang ke-18. 548 halamannya. Ayat yang ke-18. Apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa
Bapak Ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam ini Ustadz kita dan Ustadz remaja dari Payakumbuh, yaitu Arya Bijaksana atau Ustadz Awi. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Musala Tiba. Mari simak tausiah dengan penuh ridho agar jiwa tenang dan hati terbuka. Semoga pahala selalu menyertai kita dalam hidup sehari penuh berkah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang dingin ini, yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman untuk hadir di musala yang kita cintai. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam dan meninggalkan dua pedoman hidup untuk kita semua dunia akhirat.
Bapak Ibu sidang tarawih dimuliakan Allah. Ketika kita saja kepada dai cilik kita remaja, kepada Arya Wijaksana, waktu dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan agar kita bisa berkumpul dan bisa bertemu kembali di bulan Ramadan pada tahun ini. Salat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan umat Muslim, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan segala larangannya dan mengejarkan segala perintahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan yang suci dan penuh dengan keutamaan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana untuk kita bertobat dan minta ampunan kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana salah satu malamnya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah di mana pintu neraka ditutup secara rapat-rapat dan pintu surga dibuka secara lebar-lebar dan setan dibelenggu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu amalan yang penuh keberkahan yang ada di dalamnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin agar kita bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang ada di dalamnya dengan cara melakukan ibadah dan amalan-amalan di dalamnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu bersedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqah fi Ramadan." Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Salah satu contoh yang bisa kita bersedekah di bulan Ramadan ini, yakninya memberikan minuman walaupun hanya seteguk air, memberikan kue, memberikan makanan walaupun hanya sepotong kue untuk orang yang melaksanakan puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, barang siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka dihapuskan dosa-dosanya dan dihilangkan siksaan api neraka baginya. Selain itu, ia memperoleh pahala yang sama dengan orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berbuka puasa tanpa berkurang sedikit pun pahalanya.
Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kami yang bisa memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sedang berpuasa." Beliau pun menjawab, "Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang sedang berpuasa, walaupun hanya sebiji kurma, sepotong air, sepotong makanan dan sepotong kue." Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun Bapak dan Ibu, amalan yang kedua bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini memperbanyak mengerjakan ibadah-ibadah qiyamul lail, baik itu sholat tahajud dan sholat sunnah malam lainnya, dan memperbanyak membaca Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang ketiga kita yang bisa lakukan di bulan Ramadan ini yaitu memperbanyak membaca Quran. Kita tahu semua Rasulullah SAW ketika telah masuk bulan Ramadan, dia selalu memperbanyak membaca Quran bersama malaikat Jibril. Apalagi membaca Quran ini merupakan ibadah dan amalan yang banyak pahalanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang membaca Quran walaupun hanya satu huruf, ia akan memperoleh satu kebaikan sama dengan 10 pahalanya." Ditegaskan kembali yang baca Quran ini bukan pahalanya itu bukan alif lam mim, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang keempat yang sebaiknya dilakukan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan ini yaitu melakukan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berzikir, melakukan ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita membuang-buang waktu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, marilah kita beriktikaf, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atimu siyam ila laili wa la tusiruhunna wa antum aqifun. Fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah ayatihi nasi la'allahum yattaqun." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia supaya mereka bertakwa. Aisyah pun meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Setelah wafat, para istri Nabi melaksanakan iktikaf di dalam rumah masing-masing sampai sebelum beliau wafat. Disebutkan di dalam ahli fikih mengutamakan bagi para wanita untuk beriktikaf di dalam rumah masing-masing, bukan di masjid, agar mereka tidak bercampur dengan kaum lelaki yang beriktikaf di masjid. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu melakukan ibadah umrah ke Baitullah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji biasanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu nilai pahalanya sebanding dengan menunaikan haji bersamaku. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah agar kita bisa bertemu kembali lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya, agar kita bisa selalu mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah dan amalan utama, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tausiah yang disampaikan Arya Wicaksana. Dan besok pagi Ustaz kita itu Buya Abid. Kemudian beliau hadir besok pagi. Dan mari kita sholat tarawih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.